Halo guys, welcome back to Areko Channel. Sekarang Are akan membahas 7 manfaat lain baking soda untuk dapur dan kegiatan memasak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Ternyata masih banyak lagi ya guys ya fungsi baking soda untuk dapur dan kegiatan memasak. Apa sajakah itu ya guys ya? Yang pertama untuk mencuci sayur dan buah. Mencuci sayur dan buah dengan air bersih mengalir tidak menjamin kotoran yang menempel di permukaan akan hilang sepenuhnya. Terkadang masih ada bekas tanah atau bercak coklat yang tersisa dan pastinya tidak baik jika sampai termakan ya guys ya. Supaya kotoran pada permukaan sayur dan buah, gunakanlah baking soda ya guys ya sebagai scrub. Taburkan sejumput baking soda ke permukaan sayur dan buah. Kemudian gosok-gosok perlahan sampai tidak lagi terasa ada kotoran. Setelah itu bilas kembali dengan air bersih. Lalu mengempukkan daging. Cara mengempukkan tekstur daging yang paling populer adalah dengan memukul-mukulnya ya guys ya. Tapi cara ini selain membuat tangan pegal juga membutuhkan waktu yang lama ya guys ya. Padahal untuk membuat tekstur daging lebih empuk, kamu cukup menggunakan baking soda saja. Untuk potongan daging yang besar seperti steak, lumuri seluruh bagian daging dengan 1 sendok teh baking soda. Ratakan dan diamkan di dalam kulkas sekitar 1 jam. Kemudian bilas dengan air bersih ya guys ya. Kalau untuk potongan daging yang kecil, larutkan baking soda dengan air terlebih dahulu. Setiap 300 gram daging, kamu membutuhkan 1 sendok teh baking soda dan 100 ml air dingin ya guys ya. Lumuri daging dengan larutan tersebut, diamkan sekitar 15 sampai 30 menit. Kemudian bilas dengan air bersih. Daging dijamin empuk tanpa membuat tangan kepegal ya guys ya. Lalu menghilangkan bau bawang di tangan. Bawang memang membuat masakan menjadi lebih nikmat, tapi bau yang ditinggalkannya di tangan lumayan menyebalkan ya guys ya. Untuk menghilangkan bau bawang tersebut, mencucinya dengan sabun saja tidak cukup ya guys ya. Kamu perlu bantuan baking soda supaya bau bawang hilang dengan sempurna. Campur setengah sendok teh baking soda dengan air biasa. Aduk perlahan hingga teksturnya seperti pasta ya guys ya. Kemudian usapkan pada tangan dan gosok-gosok hingga terasa kesat. Bilas tangan kamu dengan air dan bau bawang pun hilang tak bersisa ya guys ya. Membuat gorengan lebih crispy. Menambahkan larutan baking soda ke dalam adonan tepung untuk gorengan akan membuatnya menjadi lebih crispy ya guys ya. Tapi hati-hati, baking soda ini sangat rentan terhadap panas. Jadi suhu larutannya harus dijaga agar tetap dingin ya guys ya. Caranya, buatlah larutan dari campuran setengah sendok teh baking soda dan 50 ml air dingin. Aduk sebentar saja karena kalau terlalu lama akan terlalu banyak gelembung yang muncul dan merusak fungsi baking soda. Larutan ini kemudian dicampurkan ke dalam adonan tepung dan hasilnya gorengan kamu akan lebih crispy saat digigit dan renyahnya tahan lama ya guys ya. Lalu membersihkan kerak di alat masak. Alat masak seperti panci dan wajan yang sudah lama digunakan pasti memiliki kerak berwarna hitam kecoklatan di permukaannya. Walaupun tidak mengurangi kualitas masakan, tapi kerak ini cukup mengganggu mata dan membuat gemas ya guys ya. Kerak membandel ini tidak bisa dibersihkan hanya menggunakan sabut. Kamu perlu bantuan baking soda untuk membuat kerak ini meluruh dengan sempurna. Buatlah larutan dari baking soda dan air, aduk perlahan sampai memiliki tekstur kental seperti pasta ya guys ya. Oleskan larutan ini ke permukaan alat masak yang berkerak. Diamkan sampai larutan mengering, kemudian gosok menggunakan spons dan bilas dengan air hangat. Lalu mengembalikan kesegaran botol minum. Setiap hari dipakai ya guys ya dan terkena kontak langsung dengan mulut.
membuat botol minum lama-lama memiliki bau apek dan lembab. Tidak hanya mengganggu, bau ini kalau dibiarkan juga bisa menjadi sarang penyakit ya guys ya. Untuk mengembalikan kesegaran botol minum, kamu bisa memanfaatkan baking soda yang ada di dapur. Caranya, masukkan sejemput baking soda ke dalam botol, tuangkan air sekitar sepertiga botol ya guys ya. Kemudian kocok perlahan. Setelah terlihat ada buih, bilas botol minum kamu sampai bersih dan keringkan dengan cara membalikan botolnya ya guys ya. Cara ini sangat ampuh untuk mengembalikan kesegaran botol minum yang kamu miliki. Lalu merenyahkan tekstur udang. Ketika dimasak, daging udang akan berubah menjadi semakin kenyal. Dan kalau overcook, bisa memiliki tekstur seperti karet ya guys ya. Nah, untuk selalu menjaga tekstur udang yang renyah, gunakan baking soda sebagai bumbu rendaman. Udang yang akan diolah direndam dalam campuran 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh baking soda. Tidak perlu ditambahi air, yang penting kamu memastikan seluruh udang sudah terlumuri dengan rata. Diamkan selama 15 menit pada suhu ruang dan udang pun siap untuk diolah. Oke guys, sekian saja info dari Areco Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya, dan see you. Bye bye.